Tahukah kalian jika teknologi pemadam kebakaran saat ini semakin canggih dan inovatif? Sisi Dunia mencoba merangkum beberapa temuan baru yang inovatif dan luar biasa, diantaranya Soundwave Fire Extinguisher. Alat pemadam kebakaran ini merupakan penemuan dari dua mantan mahasiswa teknik elektro Amerika yaitu Seth Robertson dan Viet Tran. Teknologi pemadam kebakaran ini hanya menggunakan suara dalam pemadaman api. Penemuan mutakhir ini secara khusus menggunakan suara dengan frekuensi bass antara 30 dan 60 Hz. Pada saat itu, keduanya adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas George Mason di Virginia. Meskipun konsep kedua mahasiswa tersebut mendapat cibiran dari rekan-rekan dan fakultasnya ketika memilih ini sebagai proyek penelitian, mereka tetap melanjutkannya. Namun, ketika mereka menemukan kekuatan frekuensi bass dalam memadamkan api, ketekunan mereka terbayar. Karena gelombang suara dapat memindahkan oksigen dan api melalui tekanan dari getarannya. Frekuensi spesifik gelombang suara ini bekerja untuk memisahkan molekul api dari oksigen di sekitarnya, secara efektif membuat api padam. Biaya pembuatan alat ini berkisar $600. Fire Extinguisher Ball. Fire Extinguisher Ball adalah alat pemadam api berbentuk bulat yang aktif sendiri setelah sekitar 3 hingga 5 detik terpapar api. Ini menyebarkan bahan kimia pemadam tidak beracun, dan dapat memadamkan api dalam radius 3 meter kubik. AVO Fire Extinguisher Ball adalah perangkat portable yang dapat digunakan sendiri dengan cara melemparkan alat tersebut ke tempat yang terjadi kebakaran. Alat ini memiliki beberapa manfaat menarik yang meliputi sebagai berikut. Aktivator asli, hanya bekerja jika terkena api. Alarm kebakaran palsu tidak dapat mengaktifkan pemadam api AVO. Ramah terhadap pengguna, yang dibutuhkan hanyalah melemparkan AVO ini ke dalam api dari jauh dan tidak diperlukan pelatihan atau penanganan khusus. Eksekusi sendiri, jika terjadi kebakaran secara tiba-tiba, Fireball AVO akan meledak dan memadamkan api secara otomatis saat disimpan di tempat yang rawan kebakaran. Tindakan segera, tidak perlu lagi menunggu petugas pemadam kebakaran. Siapapun bisa menjadi pemadam kebakaran. Portable, setiap bola beratnya hanya 1,3 kg. Pemasangan sangat mudah, hanya perlu diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau sehingga akan lebih menghemat waktu agar kebakaran yang terjadi tidak semakin meluas. Hemat biaya, total biaya perlindungan lebih rendah dan Fireball memiliki umur simpan 5 tahun. Namun perlu diingat, untuk kebakaran yang sudah besar Fireball ini kurang efektif. Mengapa demikian? Karena Fireball hanya berisi media untuk memadamkan api 1 kg saja. Foam Suppression System. Foam Suppression System adalah sistem pemadam kebakaran yang menggunakan media foam atau busa. Sistem ini dapat bekerja dan mengeluarkan medianya secara otomatis. Umumnya, sistem ini ditujukan bagi dunia industri, terutama industri yang berkecimpung dengan banyaknya flammable liquid, seperti minyak, cat, dan lainnya. Media foam sendiri memang yang paling tepat untuk memadamkan benda cair mudah terbakar, yakni media pemadam yang memang dianjurkan untuk memadamkan kebakaran kelas B. Lalu, bagaimana cara kerja foam system? Dari segi medianya terlebih dahulu, foam atau busa diproduksi langsung dari sistem. Awalnya, foam berbahan utama media air kemudian diolah oleh foam maker dengan ragam bahan lainnya sehingga menjadi busa. Kemudian selanjutnya media foam ini nantinya didistribusikan lewat serangkaian jaringan pipa dan discharge output tepat di area yang diproteksi. Kemudian selanjutnya media foam ini nantinya didistribusikan lewat serangkaian jaringan pipa tepat di area yang diproteksi. Ketika sistem mendeteksi adanya indikasi kebakaran, maka media akan keluar secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga dapat terintegrasi dengan alarm kebakaran. Pada tiap sistem pemadam, tentunya terdapat banyak komponen di dalamnya. Begitu juga dengan foam system, bekerja dengan adanya dukungan ragam komponen. Pada sistem foam atau busa terdapat pasokan media air, pompa pemadam, konsentrat busa, udara yang dicampur menjadi satu, bahan pembuat busa,
panel kontrol outlet pelepasan busa dan jaringan pipa. Hal ini menjadi kelebihan sistem foam, yakni mampu memadamkan api dengan berbagai jenis kebakaran kelas B. Busa ini juga aman untuk digunakan, tidak menyebabkan kerusakan apapun ketika terkena oleh foam ini. Foam ini pernah diuji coba di Pangkalan Udara Oklahoma di Amerika Serikat pada tahun 2014 yang lalu. Proyek ini membutuhkan waktu selama 2 tahun dan menghabiskan dana senilai 4 juta US dollar atau setara dengan 58 miliar rupiah. Ketika pengujian ini dilakukan, hanya dalam waktu 2,5 menit saja seluruh ruangan mulai dipenuhi oleh busa. Sikorsky S-64 Skycrane. S-64 Skycrane adalah helikopter angkat berat bermesin ganda yang dirancang sebagai versi yang lebih besar dari model Flying Crane S-60 sebelumnya. Terbang pertama pada tanggal 9 Mei tahun 1962, S-64 Skycrane awalnya dirancang untuk militer dan memiliki pot yang dapat dipertukarkan yang muat di bawahnya untuk transportasi pasukan dan pergerakan kargo. S-64 memiliki 6 bilah rotor dan 2 mesin jet bertenaga turbin yang memungkinkannya membawa beban berat. Pada tahun 1992 Erickson Aircraft membeli hak produksi S-64 dan memodifikasinya untuk membawa tangki 2.650 galon AS atau setara dengan 10.000 liter. Dan helikopter ini mampu mengisi ulang seluruh tangki airnya dalam 45 detik dari seluncuran air setebal 18 inci atau 46 cm. Dalam posisi helikopter sedang melayang di udara, sehingga mampu untuk memadamkan kebakaran besar dari udara dengan cepat. S-64A yang unik agak mirip serangga, tetapi lebih ramping dan ditenagai oleh 2 turboshaft Pratt dan Whitney T73P14500 HP yang dipasang di atas tulang belakang tengah, tepat di bawah 6 bilah. Terutama karena memiliki mesin yang lebih bertenaga, bilah rotor dengan daya angkat tinggi dengan kapasitas muatan mampu mengangkat sekitar 5.000 pon. Big-Wine. Big-Wine adalah salah satu alat pemadam hasil penggabungan dari tank Soviet dengan 2 mesin jet Soviet dan dapat menampung air yang banyak. Dan tahukah kalian jika Big-Wine merupakan mobil pemadam kebakaran yang mampu menghentikan kebakaran sumur minyak yang besar? Sebagai bukti keberhasilan Big-Wine adalah, pada bulan Februari tahun 1991, menjelang akhir Perang Teluk, pasukan tentara Irak yang mundur pada waktu itu melakukan pembakaran lebih dari 700 sumur minyak Kuwait, sehingga menyebabkan gurun menjadi penampakan asap gelap. Sekitar 6 juta barel minyak dibakar setiap hari selama 30 minggu, yang menyebabkan api setinggi 300 kaki ke udara serta menutup langit dengan asap hitam yang sangat tebal. Api mencapai suhu 1000 derajat Celcius, dan bahkan udara di sekitarnya hampir mencapai 700 derajat yang tak tertahankan. Untuk memadamkan kebakaran gas bumi di Kuwait bukanlah hal yang mudah, karena kuatnya tekanan gas dari dalam bumi yang terus-menerus menyembur ke udara, dan menyebabkan api susah untuk dipadamkan. Dalam pemadaman api tersebut didatangkanlah Big-Wine yang diterbangkan langsung dari Hungaria. Big-Wine ini dibangun awalnya terinspirasi dari ide Soviet yang lebih dulu telah berhasil memadamkan kebakaran sumur gas dan minyak. Lalu perusahaan Hungaria MB Drilling terinspirasi dari ide tersebut dan mengembangkan versi barunya dengan menggunakan 2 mesin jet kuat yang diikat pada bagian atas yang lebih kokoh, dan menambahkan sebuah tangki besar untuk penampungan air. Big-Wine ini memiliki berat sekitar 43 ton. Big-Wine bukanlah sekedar mobil pemadam kebakaran biasa. Mobil ini bukan hanya dapat digunakan dalam mengatasi kebakaran rumah atau bangunan, tapi kebakaran yang lebih besar dan berbahaya daripada itu. Hal ini lantaran 2 mesin jetnya bisa menghasilkan daya dorong sebesar 27.000 pon, menghembuskan 4.591 kaki kubik udara dengan kecepatan sekitar 770 mil per jam. Kecepatan tersebut cukup untuk menghancurkan jendela, pintu, bahkan dinding rumah. Firefighting robot. Seringkali petugas pemadam kebakaran tidak dapat mengakses sumber api karena kerusakan bangunan dan suhu yang sangat tinggi.
atau bahkan karena adanya bahan peledak. Dengan kendala dan resiko yang tinggi dalam penanganan kebakaran, maka muncullah terobosan teknologi yang dapat membantu pemadaman kebakaran tersebut. Salah satu solusinya adalah firefighting robot. Alat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memadamkan api, sehingga dapat mengurangi resiko berbahaya bagi para petugas. Robot pemadam api ini dirancang dengan tujuan untuk memadamkan api dengan menggunakan pompa air sebagai jalur distribusi airnya. Dengan kemampuannya beroperasi di semua jenis medan, robot ini memiliki mobilitas yang sangat baik, dapat bergerak di lereng curam dan semua jenis jalan. Alat ini memiliki roda penggerak berupa rantai besi, yang dapat menahan suhu tinggi dan api. Alat ini juga memiliki pencitraan termal dengan fungsi utamanya adalah untuk cepat menemukan sumber api di tempat, yang mana dilengkapi dengan kamera infrared yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengumpulkan video dari tempat kejadian. Selain itu, alat ini memiliki detektor gas untuk mendeteksi dan menganalisis berbagai racun atau gas berbahaya di tempat kejadian. Dengan kemampuannya yang dapat menyemburkan 80 liter air per detik dari jarak 80 meter, sehingga dengan cepat memadamkan api di lokasi. Ehang 216F. Ehang 216F adalah drone pemadam kebakaran berkecepatan tinggi dan dikemudikan tanpa awak. Perusahaan Ehang Tiongkok membuat inovasi baru untuk memadamkan kebakaran menggunakan drone, khususnya di area tinggi yang sulit terjangkau oleh petugas. Perusahaan ini meluncurkan drone pemadam kebakaran bernama Ehang 216F. Model terbaru Ehang 216 memiliki kemampuan untuk membawa hingga 150 liter busa dan 6 bom pemadam per satu kali perjalanan. Drone ini juga mampu terbang ke lokasi kebakaran bertingkat tinggi dalam radius 5 km dari stasiun tempat mereka berpusat. Ketika berada di lokasi, Ehang 216F memanfaatkan visible light zoom kamera untuk menemukan api, melayang di posisinya, serta menggunakan sistem panduan laser untuk meluncurkan pemecah jendela. Lalu disertai dengan bom pemadam api dan selanjutnya melakukan penyemprotan ke areal api dengan busa. Dengan kemampuan terbang maksimum setinggi 600 meter, 216F cocok untuk mengatasi kebakaran di gedung tinggi yang sulit terjangkau. Docking MVF. Robot pemadam kebakaran berjenis Docking MVF berfungsi sebagai pemadam kebakaran dan penyelamatan oleh petugas pemadam. Robot ini dapat dioperasikan menggunakan remote hingga jarak pandang 1,5 meter, sehingga bisa mengurangi resiko bahaya bagi para petugas. Robot ini memiliki 9 kamera video dan 1 kamera suhu. Lalu terdapat pisau doser dan capit yang bisa diputar dan mendorong sebuah beban seberat 10 ton. Dan juga 2 ton untuk beban mencapit dan mengangkat serta membersihkan material kebakaran terutama yang berskala besar. Robot ini juga dapat melewati kemiringan medan mendaki 30 derajat. Dan robot ini juga mempunyai kemampuan mesin bertenaga kuda 180 HP, serta diperkirakan mampu menahan ledakan yang tiba-tiba terjadi saat kebakaran berlangsung. Robot tersebut dilengkapi dengan tangki berkapasitas 2.500 liter air dan 500 liter busa, dan memiliki tekanan air di atas 15 bar. Tak tanggung-tanggung, robot yang berasal dari Kroasia ini mampu menyemburkan air sejauh 55 meter, dan busa sejauh 45 meter. Robot tersebut memiliki panjang 5,75 meter, lebar 2,31 meter, tinggi 2,32 meter, berat 16.000 kg. MVF juga dapat diperbantukan untuk memadamkan api di dalam terowongan dengan menggunakan rail kit yang didesain untuk mengangkut alat pemadam LUF-60 dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. LUF-60. LUF-60 merupakan robot pemadam kebakaran yang ukurannya lebih kecil dibandingkan Docking MVF-5U3 yang diproduksi di Austria. Selain memadamkan api, robot ini mampu menyedot asap dan air banjir. Pemprov DKI merupakan salah satu provinsi yang telah memiliki alat pemadam LUF-60 dengan harga sekitar 8 miliar rupiah.
Robot LUF-60 memiliki lebar sekitar 135, bisa masuk ke tempat yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran, hingga mampu naik turun tangga dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Alat ini dapat mengurangi resiko bahaya bagi para petugas pemadam kebakaran, karena robot dioperasikan menggunakan remote control dengan jarak maksimal 300 meter. Semoga kalian semua menyukainya. Sampai berjumpa di info selanjutnya. Salam hangat dari sisi dunia.